Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Kristina Imolyana, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK IKIP Saraswati dengan NIM 258170640, asal sekolah SMP Negeri 6 Ahnari. Pada hari ini, Jumat 14 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ya, baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini, Ibu minta ketua kelas maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Ya, sudah selesai berdoa, kita masuk. Sebelum dalam pelajaran ini, Ibu mengundang sekretaris untuk tampil ke depan dan pimpin kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, semua diharapkan ketenangan. Ibu mau cek kehadiran dari kalian semua. Apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Ibu. Iya, puji Tuhan semua hadir. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengingatkan kesepakatan yang sudah kita sama-sama sepakati, yaitu ketika Ibu Guru memberikan materi tidak boleh ribut, tidak boleh main HP. Ya. Jadi semua harus fokus ke depan. Ya.
Nah, tujuan daripada pembelajaran yang kita lakukan di pagi ini yaitu yang pertama, Ibu Guru ingin memberikan pertanyaan kepada kalian tentang pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama, pernahkah kalian melihat iklan? Nah, iya, tentunya semua pasti pernah melihat iklan. Nah, di antara iklan yang kalian lihat, apa yang paling kalian ingat? Ya, iklan apa yang kalian ingat? Di antara iklan-iklan yang kalian sudah pernah nonton atau lihat. Iya, iklan susu Milo. Ada yang lain? Iklan susu Denkau, iya. Di antara iklan yang kalian lihat, mana yang paling menarik menurut kalian? Susu Milo, iya. Karena susu tersebut dapat membuat kita menjadi kuat. Iya, betul sekali. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian iklan, slogan, dan poster. Nah, yang berikut yaitu siswa dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dari iklan, slogan, dan poster. Nah, yang berikut yaitu siswa dapat menganalisis unsur dan ciri iklan, slogan, dan poster. Nah, yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan tentang iklan komersial dan iklan non komersial. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam paparan materi, mari kita sama-sama melakukan ice breaking supaya kalian semangat dalam menerima pelajaran. Ya, semua dipersilakan berdiri. Ya. Sudah? Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana-mana? Ini. Mana-mana? Ini dia. Semua. Silakan duduk. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan asesmen yang akan dilaksanakan. Ya, jadi penilaiannya dari karakter kalian dalam membentuk kelompok kerjasama dan di akhir semester, yaitu kegiatan ulangan. Ya, sebelum itu Ibu Guru ingin menampilkan satu video. Silakan diperhatikan. Din, kamu kok membahas apa sembarangan sih? Gak apa-apa lah, kan cuma satu. Walaupun cuma satu kan, tapi tetap mengotori lingkungan. Kan di sini juga ada Indonesia, ya kan bisa bersih sama menjaganya. Tapi kalau kamu menyepelekan, itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Iya juga ya. Ya udah aku buat tempat sampah ya. Itu dong. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih. Bersih itu mulai dari diri sendiri. Kalau tidak mulai dari sekarang, apalagi jangan menyepelekan sampah walaupun cuma satu. Ayo, peduli sampah untuk lingkungan yang sehat. Ya, jadi dari video yang sudah ditayangkan, Ibu ingin bertanya, apa yang ditampilkan dalam video tersebut?
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada yang lain? Ya, jadi dari tayangan video tersebut menggambarkan atau mengajak kita untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, dari video itu merupakan apa? Video apa? Iklan. Video iklan yang mengajak, mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Termasuk pada materi ya. Mengenal iklan. Iklan merupakan ya, jadi iklan merupakan sarana yang memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada setiap khalayak atau orang yang melihat iklan tersebut. Nah, di era digital iklan sebagai media yang sangat penting. Misalnya bagi perusahaan. Nah, mereka dapat mempromosikan produk-produk yang mereka buat agar setiap orang yang melihat dapat tertarik dan membeli. Nah, tujuan utama iklan yaitu mempromosikan. Karena iklan itu digunakan harus menggunakan kalimat persuasi, yaitu mengajak, mempengaruhi, serta membujuk. Jadi ketika kita melihat iklan, tentunya kita akan tertarik. Nah, iklan itu membujuk kita untuk tertarik kepada barang atau jasa yang mereka iklankan. Jadi itu adalah iklan. Nah, ini adalah contoh iklan. Nah, contoh iklan tersebut menggambarkan apa? Iya. Nah, iklan tersebut menampilkan tentang kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus menjaga lingkungan. Kebersihan lingkungan berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan membuang sampah. Ya, yang berikut yaitu membuat slogan. Nah, slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang kalimat pendek yang mudah diingat. Nah, iklan slogan ini memberikan suatu produk atau memberikan layanan kepada masyarakat untuk dapat melakukan hal-hal yang sama halnya juga dengan iklan. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk mengajak penggunaan setiap orang yang melihat atau apa? Setiap orang yang melihat slogan tersebut dapat diingat secara baik. Nah, berikut adalah contoh. Nah, tiada hari tanpa prestasi ini merupakan salah satu contoh dari slogan. Nah, tiada hari tanpa prestasi berarti kita harus semangat belajar. Jika kita ingin memperoleh prestasi yang baik, kita harus semangat dalam belajar. Jangan pemalas. Kalau kita malas, maka kita tidak mendapatkan
Iya, prestasi yang baik. Ya. Nah, yang berikut yaitu poster. Nah, poster adalah ya. Jadi poster juga memberi atau mengajak khalayak untuk melakukan sesuatu hal. Jadi poster itu biasa dipasang di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang ramai agar bisa dilihat atau dijangkau oleh banyak orang. Kalau misalnya poster itu dipasang di tempat-tempat yang sepi, tentunya tidak ada orang yang bisa melihat. Jadi poster itu dipasang di tempat-tempat umum atau yang ramai. Iya. Jadi poster itu dia memberi simpati kepada publik atau kalangan masyarakat. Nah, jadi ketika kita melihat, kita dapat tertarik dengan itu dan dapat melakukan hal-hal yang diinginkan. Jadi ketika kita melihat itu, kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Jangan dilihat tapi melakukan hal-hal yang tidak baik, karena itu dapat merugi diri kita sendiri. Ya. Nah, berikut adalah contoh dari poster. Coba kita baca sama-sama. Semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Ya. Semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Nah, berarti kita harus semangat belajar supaya ilmu yang kita dapat itu dapat bermanfaat. Kalau kita malas-malasan, maka ilmu yang kita dengar tidak bermanfaat bagi kita. Nah, yang berikut adalah perbedaan iklan, slogan, dan poster. Nah, perbedaan iklan, slogan, dan poster yaitu yang pertama merupakan ya, iklan merupakan media yang mempromosikan sesuatu. Nah, bentuk iklan mendukung apa itu? Yang pertama, unsur gambar, kata-kata, dan suara. Nah, jadi iklan itu dia mempunyai unsur gambar, kata-kata, dan suara. Nah, kalau poster Iya, kalau poster itu dia dipajang di tempat-tempat umum dan hanya menggunakan gambar dan kata-kata. Nah, jadi kalau poster itu dia menggunakan gambar dan kata-kata. Kalau iklan menggunakan gambar, kata-kata, dan juga suara. Nah, kalau slogan? Iya, jadi perbedaannya ialah iklan menggunakan gambar, kata, dan suara. Nah, kalau slogan hanya menggunakan kata-kata. Kalau poster menggunakan gambar dan juga kata-kata. Jadi itu merupakan perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Nah, kalau persamaan dari iklan, slogan, dan poster yaitu sebagai teks persuasi.
Iya. Jadi kalau persamaan iklan, slogan, dan poster yaitu sebagai kalimat persuasi yang bertujuan untuk mengajak. Iya. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari iklan. Yang pertama yaitu ya, dapat mempengaruhi pembaca. Yang berikut ya, merupakan gambar atau pesan singkat. Yang berikut ya, merupakan kalimat ajakan agar membuat pembaca tertarik dan melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, ya, jadi dapat menggunakan logo atau elemen gerak agar setiap orang yang mendengar atau melihat dapat mudah untuk mengingat. Ya, yang berikut adalah unsur dari slogan. Nah, unsur dari slogan yaitu singkat, padat, jelas. Iya. Singkat, padat, dan jelas agar mudah diingat. Terus ya, jadi merupakan kalimat pendek agar mudah diingat dan memiliki daya tarik. Terus mengandung nilai dan bermanfaat dan mudah diingat. Nah, jadi kalimatnya pendek, singkat, dan jelas. Jadi ketika orang yang melihat dapat mengingatnya dengan mudah. Kalau misalnya kalimatnya terlalu panjang berarti otomatis pasti cepat lupa untuk mengingat kalimat tersebut. Ya, yang berikut adalah unsur dari poster, yaitu yang pertama ya. Ya, jadi kalimatnya singkat dan memperkuat dengan mendukung pesan utama yang disampaikan kepada pembaca. Terus yang berikut, nah, menggunakan warna, tipografi, tata letak atau tujuan poster merupakan informasi atau kontak yang jelas atau alamat, nomor telepon. Nah, supaya jika ada yang tertarik mereka bisa menghubungi dari nomor yang tertera, misalnya nomor telepon rumah atau telepon pribadi. Nah, di situ sudah tertera di poster tersebut. Nah, jika ada yang tertarik dapat menghubungi. Nah, itu. Ya, yang berikut adalah ciri-ciri daripada iklan. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu informatif, memiliki sifat untuk memberikan sebuah informasi maupun penjelasan. Ya, jadi bersifat informatif, yaitu memiliki sifat untuk memberikan suatu informasi maupun penjelasan. Nah, yang berikut yaitu mudah untuk dipahami, yaitu komunikatif. Nah, jadi apa yang disampaikan itu mudah dipahami maupun mudah dimengerti.
Nah, kalau kita tidak mudah mengerti, berarti kita tidak dapat melaksanakan. Nah, yang berikut adalah menggunakan bahasa singkat maupun padat. Nah, jadi kalimat-kalimat atau kata bahasa yang digunakan harus padat, singkat, dan jelas. Nah, supaya setiap orang yang melihat dapat mengingat hal itu dengan mudah, dengan baik. Ya. Nah, yang berikut adalah ciri-ciri slogan. Nah, kalau ciri-ciri slogan ini memiliki makna yang padat, menggunakan kata yang menarik dan mudah diingat. Jadi sama dengan iklan tadi. Nah, ketika hal yang disampaikan itu menggunakan kata-kata yang menarik supaya setiap orang yang melihat itu dapat tertarik dan melaksanakan hal yang disampaikan. Nah, yang berikut yaitu ciri-ciri poster. Yang pertama yaitu memiliki memiliki komposisi pada huruf dan gambar. Terus menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Nah, yang berikut yaitu memiliki sesuatu yang memiliki sesuatu yang mampu untuk menarik orang banyak dan memiliki ukuran yang dapat disesuaikan. Iya, jadi sama halnya dengan iklan dan slogan tadi. Jadi ketika kata-kata yang dipaparkan dalam suatu iklan, slogan, atau poster itu bahwasanya harus menarik. Jadi kata-katanya harus singkat, padat, dan jelas. Supaya setiap orang yang melihat itu dapat tertarik untuk melaksanakan apa yang diiklankan. Baik itu dalam iklan, slogan, maupun poster. Nah, jadi ketika kita melihat suatu iklan, kita dapat tertarik untuk melaksanakan hal yang disampaikan dalam iklan tersebut. Begitu juga dengan slogan dan poster. Nah, berikut adalah jenis iklan. Nah, jenis iklan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama iklan komersial, iklan non-komersial. Iya. Nah, kalau iklan komersial ini adalah iklan yang bertujuan Nah, jadi iklan komersial ini adalah bertujuan untuk menyampaikan suatu promosi tentang barang atau jasa. Nah, secara umum iklan komersial ini memuat tentang produk yang kemudian tentang penjelasan tentang produk yang disampaikan. Nah, kemudian keunggulan dari produk tersebut. Terus cara mendapatkan produk dan harga dari produk yang disampaikan. Nah, kemudian kalau iklan non komersial Nah, kalau iklan non komersial itu bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, iklan komersial ini tidak berhubungan dengan niaga atau tentang sesuatu yang diproduksi seperti iklan non komersial.
Kalau iklan non komersial itu lebih berfokus pada kepentingan masyarakat. Nah, berikut adalah contoh iklan non komersial. Nah, iklan komersial ini dia menayangkan tentang apa? Coba sama-sama perhatikan. Tentang laundry atau tempat untuk mencuci pakaian. Iya. Nah, jadi di tempat ini dipaparkan harga dari apa? Setiap bahan yang dicuci. Misalnya cuci, harganya 2.000. Kalau cuci kering langsung dijemur harganya 3.000. Kalau disetrika harganya 6.000. Nah, kalau hanya digosok harganya 3.000. Iya. Jadi iklan komersial ini dia menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan produk yang disampaikan. Apa kelebihan dari produk itu? Kualitas dari produk tersebut. Nah, di situ juga sudah tertera nomor telepon. Jadi jika ada yang berminat atau tertarik, bisa dapat menghubungi. Ya, betul sekali. Nah, yang berikut adalah iklan layanan masyarakat. Nah, kalau iklan layanan masyarakat ini lebih berfokus atau lebih dominan kepada lebih mengutamakan kepada kepentingan masyarakat akan kesadaran yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Nah, jenis iklan ini dibuat oleh lembaga atau lembaga tertentu. Nah, misalnya ini contoh. Nah, berikut ini adalah contoh dari iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini menampilkan apa? Ya? Iya, iklan non komersial layanan masyarakat. Nah, iklan ini menampilkan apa? Iya, pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Nah, tujuannya adalah kepada terhadap keselamatan saat berkendara. Karena keselamatan itu sangat penting. Kalau siapa tidak menjaga keselamatan, tidak mencintai nyawanya, berarti tidak usah pakai helm. Iya kan? Iya, jadi kalau kita cinta diri kita, cinta keselamatan kita, maka kalau kita berkendara harus menggunakan helm. Nah, agar jika terjadi kecelakaan, berarti tidak ada gangguan pada kepala kita. Makanya helm itu wajib dipakai ketika kita berkendara. Nah, yang berikut adalah iklan pemberitahuan. Nah, kalau iklan pemberitahuan ini berfokus pada kepentingan jadi iklan pemberitahuan ini berfokus pada kepentingan masyarakat mengenai suatu hal yang baik atau suatu
peristiwa atau keadaan yang terjadi. Misalnya, contoh. Apa itu? Pengumuman. Nah, iya, ini adalah salah satu contohnya, yaitu pengumuman orang hilang. Nah, jadi ketika ada orang hilang, maka dilakukanlah pengumuman agar setiap orang yang melihat dapat membantu menghubungi dalam nomor yang sudah ditertera. Misalnya ada orang hilang, nah dipasang pengumuman supaya kalau kita berjalan melihat orang tersebut kita. Ada juga pengumuman tentang rapat dan lain-lain sebagainya. Ya, dari sekian penjelasan, ada yang sudah memahami? Ya? Sudah? Semua sudah memahami dari sekian materi yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir? Ya, baik. Nah, sekarang kita bentuk dalam 3 kelompok untuk kalian dapat mengerjakan LKPD. Ya, baik, silakan bentuk dalam kelompok 3, hanya 3 kelompok. Oke. Masuk. Maju ke depan, maju ke depan. Maju dalam lingkaran barisan. Ya, baik. Ya, Ibu akan membagi lembar kerja pada setiap kelompok. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok berdiskusi untuk menjawab LKPD yang sudah diberikan. Oke, silakan. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab. Jawabannya langsung diisi pada kolom yang tertera. Baik. Jangan lupa menulis nama kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jawabannya silakan diisi di kolom tersebut. Boleh menulis nama kelompok. Baik. Semua harus kerjasama ya. Semua harus aktif untuk bekerja sama.
Ya, semua fokus, kerjasama yang baik. Waktu hanya 10 menit. Ya. Kerja sama kelompok harus. Iya, perhatikan ke lembar kerjanya. Ya, setiap kelompok harus aktif ya. Semua harus kerjasama yang baik. Tulis sesuai apa yang Don tahu, isi saja. Isi apa yang Don tahu, isi saja. Tadi lupa yang ini. Duduk. Kelompok 3 sudah selesai. Fokus, harus kerjasama yang baik ya. Setiap kelompok harus kerjasama yang baik.
selesai. Ya, baik. 5 menit lagi. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai atau belum? Kelompok 1. Sudah selesai? Silakan isi sesuai kemampuan kalian. Apa yang kalian tahu ya isi di situ. Sudah? Semua sudah selesai? Waktunya hampir habis. Ayo. Semangat. Oke, waktunya hampir habis. Iya. 3 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Kelompok 1 sudah? Oke, waktunya selesai. Nah, sekarang saatnya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja di depan. Ya, yang pertama kelompok 1, Ibu berikan kesempatan untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kelompok 1 silakan maju. Satu silakan maju ke depan. Silakan. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, boleh di sebelah sini. Ya. Kelompok yang lain, pandangan ke depan dan perhatikan. Silakan kelompok 1. Silakan.
Ya, apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Silakan kelompok 2 jika ingin memberi tanggapan kepada hasil dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya, baik, tidak ada. Kelompok 3 silakan memberi tanggapan pada hasil dari kelompok 1. Silakan kelompok 3. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi dari apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1, yaitu yang pertama tentang iklan layanan masyarakat tentang mempergunakan helm di saat berkendaraan. Jadi, kita harus melakukan hal itu. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan berarti kita ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil karya dari kelompok mereka. Nah, jadi ketika apa yang diiklankan yang pertama yaitu tentang penggunaan helm. Nah, jika diminta atau ada iklan yang mengajak kita untuk memakai helm saat berkendara, nah kita harus mengikuti hal tersebut karena itu merupakan ya, mari kita sama-sama beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selamat pagi. Ya, baik. Kelompok 2 dipersilakan. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada saya silakan. Pertama, apa tujuan dari iklan tersebut? Tujuannya adalah wajib menggunakan helm saat berkendara agar menjaga keselamatan bersama. Kedua, apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Gunakan helm saat berkendara. Ketiga, informasi sekolah memang tepat untuk tempat belajar di sekolah maupun di mana saja. Iya, baik. Ya, itu merupakan hasil presentasi dari kelompok 2. Nah, kesempatan diberikan kepada kelompok 3 untuk menanggapi hasil dari kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Tidak ada? Tidak ada? Ya, kelompok 1, apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan bagi kelompok 2? Silakan.
Tidak ada? Ya, baik. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik. Yang terakhir, kesempatan diberikan kepada kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Yang lain diharapkan tenang dan perhatikan ke depan. Oke, silakan kelompok 3. Ya, apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 1. Ya, baik. Nah, dari apa yang sudah kalian kerjakan, yaitu yang pertama tentang iklan layanan masyarakat, yaitu tentang menggunakan helm saat berkendara. Nah, tujuan daripada iklan tersebut adalah untuk memberikan peringatan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan helm di saat menggunakan kendaraan. Karena keselamatan itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, pesan daripada iklan tersebut yaitu keselamatan merupakan hal yang paling penting bagi diri kita sendiri maupun ke keluarga. Nah, yang berikut yaitu slogan. Nah, slogannya mengatakan tentang belajar. Apa itu belajar apa? Belajar selagi masih muda. Agar tidak apa? Iya, agar tidak sesal di saat tua. Nah, tujuan atau pesan dari slogan tersebut adalah hal yang paling penting di masa kita waktu muda, yaitu harus belajar dengan giat. Agar ketika kita sudah tua, kita tidak menderita atau menyesal. Karena waktu muda kita sia-siakan masa untuk belajar. Sehingga waktu tua itu kita tidak memperoleh sesuatu yang dapat membuat kita bahagia di masa tua. Nah, jadi yang berikut yaitu informasi tentang poster. Nah, posternya itu mengatakan apa itu? Posternya yang tadi mengatakan tentang apa? Nah, sekolah adalah tempat untuk belajar. Nah, informasinya adalah sekolah merupakan tempat untuk kita belajar. Nah, pesan yang terdapat dalam teks tersebut adalah ilmu yang kita peroleh itu bukan hanya sekedar didapat dari sekolah, tapi ilmu itu bisa kita dapat di mana saja. Baik itu di sekolah, di luar sekolah. Jadi
di mana saja kita bisa memperoleh ilmu tersebut. Ya, jadi itu adalah pesan dari teks poster, yaitu sekolah merupakan tempat untuk belajar. Ya, mari kita beri kita tepuk tangan buat kelompok. Silakan duduk. Iya. Ya, terkait dengan materi yang sudah tadi Ibu sampaikan, kemudian kalian mendiskusikan, apakah kalian sudah memahami? Kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Sudah Ibu? Ya, atau ada yang belum memahami? Semuanya sudah? Iya, luar biasa sekali. Jadi, apa yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan materi, yaitu pentingnya iklan bagi kita sebagai masyarakat. Karena iklan itu mempengaruhi kita, mengajak untuk melakukan sesuatu hal yang disampaikan. Begitu juga dengan slogan. Nah, slogan merupakan kalimat pendek yang menarik. Nah, jadi ketika kita melihat, kita tertarik dan kata-kata yang disampaikan itu mudah diingat karena hanya menggunakan kalimat yang pendek. Nah, begitu juga dengan slogan. Nah, slogan juga menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Sehingga kita juga tertarik ketika melihat slogan tersebut. Nah, kalau materi yang sudah Ibu sampaikan, di antara penjelasan yang Ibu sampaikan, apa yang paling kalian ingat? Coba siapa yang bisa sampaikan? Ya, baik. Di antara materi yang sudah Ibu sampaikan, apa yang paling menarik buat kalian? Materi tentang apa yang paling menarik buat kalian? Ya, silakan. Iya, baik. Ya, di antara iklan, slogan, dan poster yang sudah Ibu jelaskan, yang mana yang menurut kalian itu paling menarik? Poster. Karena? Iya, ada gambar. Terus tulisannya padat dan jelas. Ada yang lain? Slogan. Karena? Iya, menggunakan kata-kata yang pendek dan menarik. Iya, baik. Nah, dari sekian penjelasan itu,
Adakah yang bisa memberikan kesimpulan singkat tentang apa yang sudah Ibu jelaskan mulai dari awal sampai akhir? Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tentang perbedaan iklan, slogan, dan juga poster. Ya, jadi perbedaan iklan, slogan, dan poster yaitu iklan menggunakan unsur gambar, suara, dan juga kata-kata. Nah, kalau slogan berisi tentang kalimat pendek yang menarik. Nah, kalau poster iya. Jadi poster ya. Ya, baik. Jadi poster itu memiliki unsur kata dan juga gambar. Nah, di antara tiga ini, iklan, slogan, dan poster, menurut kalian mana yang paling penting untuk kalian? Apa yang paling penting yang membuat kalian lebih tertarik? Ya, menurut masing-masing mana yang lebih penting atau yang membuat kalian lebih tertarik untuk melakukan? Ya? Poster, karena berisi kata dan juga gambar yang menarik. Ya, baik. Ada yang lain? Ya, jadi ada yang lebih tertarik dengan poster. Apakah ada yang lain? Ataukah sama semua tertarik dengan poster? Ataukah ada yang lebih tertarik dengan iklan? Ada yang lebih tertarik dengan slogan? Iya, baik. Jadi intinya ketiga hal tersebut sangat menarik. Baik itu iklan, slogan, maupun poster. Nah, karena ketiga hal tersebut mengajak kita untuk melakukan hal yang baik. Iya, yang baik, yang positif, yang menyenangkan. Nah, jadi ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Iya. Dari ketiga hal ini, apakah kalian sudah memahami atau ada yang belum? Sudah. Nah, kalau begitu, apa yang paling kalian pahami dari ketiga hal tersebut? Ketiga materi yang sudah Ibu sampaikan. Iklan, slogan, dan poster. Apa yang paling Anda pahami? Ya. Jadi semua sudah pahami mulai dari awal sampai akhir yang Ibu Guru jelaskan? Ya. Jadi tadi ada yang mengatakan lebih tertarik kepada poster. Nah,
Berarti semua lebih tertarik pada poster, ataukah semua tertarik dengan iklan maupun slogan? Iklan, iya, ada yang lebih tertarik dengan iklan, ada yang juga slogan, dan ada yang poster. Iya, jadi ketiga hal ini membuat kita tertarik, terpengaruh, apalagi tergoda untuk melakukan hal-hal baik yang disampaikan. Iya, baik. Ya, baik. Jadi itu adalah sekian penjelasan dari materi yang kita dapatkan hari ini. Nah, ya, minggu depan kita akan membahas kembali tentang materi yang baru, yaitu tentang eksposisi. Nah, jadi semua harus lebih semangat belajar supaya ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat, berguna. Apalagi? Iya, dapat bermanfaat bagi kalian semua demi tercapai cita-cita ke depan. Iya, jadi apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, Ibu harap semua dapat memahami dan dapat melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari agar ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat kelak ke depan. Karena tadi kita sama-sama sudah membahas tentang slogan yang mengatakan belajar selagi masih muda agar kelak tidak menyesal di masa tua. Iya, jadi selagi masih muda kalian harus tetap semangat belajar. Jadi bukan cuma semangat belajar di sekolah, tapi di mana saja kalian berada itu bisa mendapatkan ilmu. Baik di sekolah, di rumah, di lingkungan sekolah, di mana saja. Banyak tempat yang kalian bisa memperoleh ilmu dari situ. Tidak hanya di kelas atau di sekolah. Nah, iya. Jadi materi kita sampai di sini. Sebelum kita pulang, Ibu meminta ketua kelas maju ke depan dan pimpin kita dalam doa. Iya, semua kembali ke tempat masing-masing. Ya, baik. Selamat. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu Guru.
Don jam pulang dulu. Ya, Ibu. Weh, Isak, jam pulang dulu.